dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tafsir Al-Misbah, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa kembali di acara ini. Dan selama 1 jam ke depan saya Ale Rohali dan seperti biasa juga Bapak Quraisy Shihab sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan beliau nanti akan menguraikan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, yang mana di dalamnya juga berisi perintah-perintah dan juga larangan-larangan bagi kita kaum muslimin. Dan sudah hadir di studio Mbak Fahira Idris. Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Ira, kegiatannya apa terakhir-terakhir ini Mbak? Saat ini selain usaha dan aktif dalam gerakan nasional anti miras. Alhamdulillah. Insyaallah istiqomah ya Mbak Ira ya. Insyaallah. Ya, baik Bapak, kita akan mulai saja dengan Quran Surat Al-Isra. Kita mulai dari ayat 29. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 29 dari suratul Isra itu berbicara tentang moderasi. Iya, firman Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Secara harfiah kita bisa artikan ini, janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, dan jangan juga kamu membukanya seluas mungkin, karena itu akan mengakibatkan engkau tercela dan menyesal. Oke. Kita lihat apa maksudnya ini. Ayat ini ingin menggambarkan bahwa Islam atau kehidupan yang baik itu adalah tidak boros dan tidak kikir. Sebenarnya ajaran Islam ini pada dasarnya adalah ajaran yang moderat. Memang kebajikan itu selalu berada di tengah. Yang ekstrim itu buruk. Kita lihat di sini, kalau kita batasi ayat ini pada pengertian harfiahnya, dia larang kikir. Kikir dari satu sisi adalah ekstrim kiri. Dia larang boros, ini ekstrim kanan. Di tengahnya itu adalah kedermawanan. Jadi Bapak dalam arti bahwa kita juga dalam memberi kepada orang lain itu juga tidak boleh berlebihan. Jangan berlebihan, tapi jangan juga tidak memberi sama sekali. Atau kalau jangan juga kalau memberi itu orang katakan pelit. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Nabi bersabda khairul umur al-wasat. Sebaik-baik segala sesuatu itu adalah yang di tengahnya, yang moderat. Kita lihat contoh yang lain. Ceroboh itu buruk, penakut itu buruk. Yang di tengahnya adalah keberanian. Ya kan? Menjaga kesucian diri itu baik, tetapi kedurhakaan tidak baik. Menjadi malaikat juga tidak baik buat manusia. Demikian segala sesuatu dalam ajaran Islam. Kita disuruh puasa, tapi jangan puasa sehari semalam. Kita disuruh, kita diwajibkan percaya pada Tuhan, tetapi itu Tuhan yang Maha Esa, bukan tiada Tuhan, bukan juga Tuhan yang banyak. Demikian seterusnya. Jadi ayat kita ini berbicara, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir.
Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia juga yang menyempitkan. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu terhadap hamba-hambanya maha mengetahui lagi maha melihat. Apa maknanya ini? Kita lihat dulu rezeki. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Rezeki itu berbeda dengan hasil usaha. Ya. Hasil usaha Anda belum tentu jadi rezeki Anda. Boleh jadi rezeki orang lain. Rezeki adalah sesuatu yang Anda dapat manfaatkan. Kalau saya berhasil dalam usaha saya, katakanlah saya mendapat 10 juta. Kalau saya hanya manfaatkan untuk diri saya dan yang saya tanggung, misalkan hanya 2 juta, itulah rezeki saya. Ya kan? Hasil usahanya banyak. Kita disuruh mengeluarkan zakat dari hasil usaha, bukan dari rezeki. Itu satu. Yang kedua, ayat ini menyatakan Allah yang mengatur rezeki itu. Sekian banyak orang pakar di bidang ekonomi rezekinya terbatas. Ya. Sekian banyak orang bodoh rezekinya. Ya. Sekian banyak orang berusaha tidak dapat. Sekian banyak orang yang tidak berusaha dapat. Allah yang atur. Tetapi ayat ini ingin berkata bahwa pengaturan Allah itu adalah sangat adil, sangat bijaksana, sangat tepat. Mengapa? Karena Allah itu maha mengetahui lagi maha melihat. Dia mengetahui apa yang bermanfaat untuk orang ini. Karena itu, carilah rezeki Anda, berusahalah, carilah rezeki Anda sesuai dengan ketentuan Allah. Jangan sekali-kali melanggar ketentuan itu. Karena kalau Anda memperoleh secara haram dari rezeki atau hasil usaha itu pasti akan buruk buat Anda. Yakinlah bahwa yang sedikit dari Allah itu jauh lebih banyak dan lebih baik daripada yang banyak tanpa melalui ketentuan Allah. Di sini ayat kita ini ditutupnya dengan berkata, ingat Tuhan Maha Kuasa. Saya dalam episode yang lalu pernah berkata, bisa jadi ada orang yang kaya raya, tapi dia sakit. Bisa jadi ada orang miskin, sehat bugar. Baru dia katakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang memberi rezeki kamu, kami yang memberi rezeki mereka, dan kami juga memberi kamu rezeki. Kita berhenti sejenak. Kalau melihat turunnya ayat ini, itu sebenarnya kasusnya adalah ada adat sebagian, bukan semua. Sebahagian dari masyarakat jahiliyah, kalau dapat anak perempuan dia tanam. Dia tanam hidup-hidup. Dia bunuh. Kalau laki-laki dia pelihara. Mengapa? Yang disebut di sini salah satu alasannya takut anaknya hidup dalam kemiskinan. Maka di sini Allah menyatakan kami yang memberi rezeki mereka dan kami juga yang memberi kamu rezeki. Jadi kekhawatirannya pada kemiskinan anak. Di ayat di surat Al-An'am, ayat semacam ini juga ada, tetapi di situ dia katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kamu dan mereka. Karena di suratul An'am itu berbicara tentang orang tua yang takut miskin karena dapat anak. Bagaimana dengan aturan KB nih Pak, dengan ayat ini? Bagaimana ayat apa? Keluarga berencana. Keluarga berencana. Ya. Nanti kita akan jawab setelah ini ya, Bapak Rais, Mbak Ira juga, dan kemana-mana pemirsa. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Anda harus melakukan pengaturan, bukan nanti orang datang baru Anda usir. Ya kan? Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Bapak, mungkin kita bisa berdiskusi sebentar mengenai apa tadi yang diajukan oleh Mbak Ira, mengenai keluarga berencana. Ini kan kita menghalangi supaya kita tidak beranak terlalu banyak begitu ya Mbak Ira, dan kadang-kadang mungkin sebagian orang alasannya tuh karena faktor ekonomi begitu. Iya, bagus. Kalau faktor ekonomi bagus sekali. Kalau begitu berusahalah, mohonlah memiliki anak, mempunyai anak, tapi pertimbangkan faktor ekonomi Anda. Nggak apa-apa tuh kalau kita memikirkan faktor ekonomi. Jangankan faktor ekonomi, faktor kecantikan menurut Imam Ghazali boleh. Maksudnya gimana Pak kalau faktor kecantikan? Anda ini menarik juga ya. Penasaran. Dulu ada ulama, Nabi pernah membolehkan untuk menghalangi pembuahan. Nah, alasan menghalangi pembuahan bisa bermacam-macam. Ya. Menurut Imam Ghazali, salah satu alasannya kalau wanita ingin memelihara kecantikannya. Kalau memelihara kecantikan saja boleh menurut Imam Ghazali, apalagi memelihara keharmonisan hidup keluarga. Ya. Yang dilarang itu membunuh. Ya. Tetapi agama ini, sekali lagi moderasi ada. Saya beri contoh. Kalau Anda ingin melakukan pesta, mengundang orang, apakah Anda boleh mengundang sebanyak orang walaupun rumah Anda kecil? Harus ada pengaturan. Ya toh? Oh, ini rumah saya hanya bisa menampung sekian, saya harus undang hanya sekian orang. Nah sekarang, kalau kemampuan ekonomi Anda hanya sekian, Anda harus melakukan pengaturan, bukan nanti orang datang baru Anda usir. Ya kan? Pengaturan. Keluarga berencana itu pengaturan, bukan pembunuhan. Nah karena itu saya ingin tambahkan, karena itu aborsi terlarang. Karena aborsi adalah pembunuhan. Dan aborsi masa kini jauh lebih buruk dari aborsi masa lalu. Kenapa? Aborsi pembunuhan anak masa lalu, alasannya takut malu. Di sekarang alasannya takut malu. Dulu takut miskin. Dulu dilakukan orang per orang. Sekarang ada kerjasama. Ya, boleh jadi kerjasama dengan suster, boleh jadi kerjasama dengan dukun, boleh jadi kerjasama dengan dokter bahkan. Iya kan? Tapi tidakkah jadi sepertinya itu kita tidak mempercayai bahwa Allah telah menjamin rezeki masing-masing kita? Rezeki, tetapi Anda harus ukur kemampuan Anda. Selama ini Allah memberi saya rezeki sekian ini. Ya kan, jadi itu maksudnya. Dan yang terpenting saya ingin katakan bahwa larangan itu adalah membunuh, bukan mengatur. Baik. Ya kan? Ya, kita lanjutkan ya Pak Quraish ke ayat 32. Wala taqrabu wala taqtulu auladakum, itu ya. Ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Menarik ini. Wala taqrabu, jangan mendekat. Mendekati aja jangan ya Pak ya. Jangan mendekati. Kalau kita mengamati ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata mendekati, larangan mendekati, itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang bisa mendorong orang melakukan sesuatu yang buruk. Ada faktor-faktor pada yang didekati itu yang bisa mengantar kepada keburukan. Misalnya, jangan dekati harta anak yatim. Anak yatim lemah.
Bisa jadi Anda tergoda oleh nafsu Anda mengambil hartanya. Jangan dekati wanita pada saat dia menstruasi. Bukan dia katakan jangan melakukan hubungan seks, dekati. Karena nafsu bisa mendorong Anda untuk itu. Jangan dekati perzinahan. Mendekati perzinahan itu bagaimana? Itu termasuk memfasilitasi mungkin, Bro, ya? Bukan hanya memfasilitasi. Jangan ke tempat-tempat di mana perzinahan ada. Kemungkinan terjadi. Jangan bergaul dengan orang-orang yang mungkin menjerumuskan Anda dalam perzinahan. Ya. Apakah bisa dikatakan bahwa jangan mendekati berarti memang itu sebenarnya suatu hal yang mudah menarik kita karena hal-hal semacam ini biasanya seorang tidak dapat membendung nafsunya. Nah, jadi daripada pergi ke sana, dilarang aja dulu di sini. Jadi itu termasuk juga mungkin siaran-siaran yang ada di program TV. Termasuk semuanya itu, termasuk semuanya itu. Miras, ya, menjadikan orang itu hilang ingatan. Itu sebabnya dikatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Kamu tidak boleh mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Berarti ini maknanya luas ya, jangan mendekati itu ya, Pak Quraisy. Maknanya luas sekali. Karena yang dilarang bukan jangan berzina. Jangan berzina, jangan mendekati aja sudah tidak boleh, apalagi berzina. Ya kan? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, itu adalah suatu keburukan yang amat buruk dalam pandangan akal dan pandangan agama, dan itu adalah juga jalan yang sangat buruk. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bihaq. Jangan juga membunuh satu jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Apa itu dengan hak? Misalnya dalam peperangan membela kebenaran. Kalau terpaksa membunuh silahkan. Dalam menegakkan ketentuan hukum setelah melalui pengadilan yang adil. Apabila dihukum mati, baru wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Siapa yang terbunuh secara aniaya, maka kami Allah telah menganugerahkan, telah memberikan kepada keluarganya, kepada walinya suatu kekuasaan, suatu wewenang untuk menuntut, bukan untuk membunuh. Untuk menuntut agar yang bersangkutan dibunuh. Jadi kalau kita katakan wewenang untuk membunuh, terjadi chaos. Jadi harus melalui proses pengadilan. Jadi dia bisa menuntut untuk dibunuh. Tetapi fala yusrif fil qatl. Jangan dia melampaui batas dalam pembunuhan itu. Jangan dia menuntut, dia bunuh anak saya sangat cinta dia, saya mau keluarganya 2 orang dibunuh. Gitu. Nah, dia bunuh anak saya, ini jangan lantas mau misalnya menuntut penyiksaan yang bersangkutan sebelum dibunuh. Jangan. Apakah ini juga berkaitan dengan wewenang yang diberikan kepada wali mereka untuk mengampuni? Termasuk. Termasuk mengampuni, dia boleh dia mengampuni. Ya toh. Bagus. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Ini lagi. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan anak yatim dia tidak ngerti, dia tidak ini. Kecuali dengan jalan yang lebih baik. Itu sebabnya nanti di sini ada ayat-ayat yang memberikan tuntunan menyangkut pemeliharaan anak yatim. Satu hal yang saya ingin garis bawahi pertama kali adalah bahwa tuntunan Al-Quran menyangkut anak yatim itu pada mulanya dalam tahap awal bukan memberi mereka makan atau memberi mereka uang, tetapi jaga perasaannya. Baik, kita akan lanjutkan setelah ini ya Bapak Quraisy mengenai ayat 34 ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Seandainya Anda yang memelihara anak yatim itu bisa untuk tidak menggunakan hartanya untuk kepentingan Anda.
Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali ya Pak Quraisy mengenai ayat tadi, ayat 34 mengenai larangan untuk mendekati harta anak yatim. Mungkin kita bisa lanjutkan sedikit. Iya, bagus. Kita sudah panjang lebar berbicara tentang mengapa dilarang mendekati tidak langsung itu. Di sini dia katakan jangan mendekati kecuali dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi setiap orang, setiap masyarakat. Tapi pada prinsipnya, kalau dia punya harta, seandainya Anda yang memelihara anak yatim, itu bisa untuk tidak menggunakan hartanya untuk kepentingan Anda, itu lebih baik. Tapi kalau yang memelihara itu juga miskin, maka dia boleh mengambil sekedarnya untuk kepentingan dia. Yang kedua, kalau dia punya harta, hendaknya hartanya dikembangkan. Dalam arti biaya hidupnya jangan diambil dari modalnya, tapi harta itu diusahakan sehingga dari keuntungan dia diberi pakaian, dia diberi makan dan sebagainya. Itu antara lain cara yang baik. Baru lanjutnya wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dilanjutkan wa auful kaila idza tukiltum dan seterusnya. Saya ingin garis bawahi kata aufu. Aufu itu biasa dikatakan sempurnakan, iya. Sebenarnya ada terjemahan hemat saya yang lebih baik, penuhi. Kalau saya berkata sempurna, bisa jadi 9 dari 10 sudah dinilai sempurna. Ya. Tapi kalau penuhi Harus 100%. harus 10. Penuhi perjanjianmu kalau kamu berjanji. Penuhi. Kalau satu orang berjanji, saya akan datang besok jam 10 di tempat ini. Kalau dia datang jam 11, dia tidak penuhi. Walaupun dia datang di tempat itu. Dia datang jam 10 di tempat itu. Kalau dia ada janji sesuatu, saya datang membawa ini. Itu namanya penuhi. Penuhi perjanjian kamu. Begitu juga. Wa auful kaila. Penuhi ukuran takaran. Jangan kurangi walau 1 senti. Kalau perlu, tambah. Begitu juga dalam menimbang. Baru dia katakan dzalika khairun wa ahsanu taqwila. Yang demikian itu baik dan dampaknya baik. Nah, kita lihat sekarang. Kalau Anda pergi membeli sesuatu kemudian berkurang, orang tidak akan datang lagi pada Anda. Tapi kalau Anda membeli timbangannya sempurna, cukup, dipenuhi, orang akan berkata, ini penjual yang baik ini. Karena membeli atau menjual, kalau seorang non-muslim yang menjual baik, ada seorang muslim yang mengurangi, Anda mau pergi kemana? Oke, non-muslim. Walaupun dia non-muslim. Jadi lebih baik dampaknya. Nah, kalau Anda curang, itu dampaknya buruk. Tidak ada lagi kepercayaan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu al. Jangan sekali-kali kamu mengambil suatu sikap, menyatakan atau membantah dan lain-lain sebagainya tanpa ada dasar pengetahuan. Jangan asbun. Jangan malu berkata saya tidak tahu. Mengapa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai untuk bertanggung jawabnya. Baru wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di permukaan bumi ini dengan angkuh. Innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula. Engkau tidak akan mampu kakimu menembus tanah, tidak juga kepalamu mencapai gunung. Artinya kenapa mau sombong? Kenapa mau angkuh? Berjalanlah di permukaan bumi ini dengan sopan. Jangan
pakai motor, bagaimana itu? Apanya namanya, klaksonnya dikeraskan, knalpotnya di ini, ugal-ugalan di jalan. Itu nggak baik. Kenapa? Ingatlah bahwa Anda makhluk sosial. Anda harus mengorbankan sedikit dari keperluan Anda demi kenyamanan orang lain. Oke, baik Pak, tapi kayaknya kita harus menjawab terlebih dahulu ya Pak Quraisy, pertanyaan dari pemirsa. Kita masih sisakan 2 ayat lagi sebelum kita uraikan lebih lanjut. Kita lihat terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Bagus Tawakal. Saya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika kita sedang berada di tengah keraguan atas banyak persoalan yang kita tidak tahu tentang kebenarannya? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan ya Pak Quraisy dengan yang baru saja disampaikan, kalau kita berada di tengah-tengah sesuatu yang kita ragu, tidak tahu kebenarannya, apa yang harus kita lakukan? Dia, saya nggak tahu. Kalau Anda di tengah orang-orang yang pandai lantas Anda diam, Anda bisa diduga ikut pandai. Kalau Anda berbicara dan ternyata apa yang Anda bicarakan itu buruk atau bohong, Anda pasti dinilai bodoh dan bohong. Karena itu juga Nabi bersabda, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Jadi kalau Anda ragu, ini benar atau tidak, diam aja. Pembicaraan itu dilukiskan seperti tawanan. Apa yang Anda ketahui atau tidak ketahui, yang Anda simpan dalam hati, itu Anda tawan. Begitu Anda mengucapkannya, Anda ditawan olehnya. Saya kira demikian. Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah ini ya Bapak, di segmen yang berikutnya. Mbak Ira juga nanti ada kesempatan untuk bertanya mengenai apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Jadi pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kalau dia minta ditakarkan buat dia, dia menuntut agar penuh sesempurna mungkin. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan alhamdulillah tadi Bapak Quraisy sudah menguraikan mengenai makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra mulai dari 29 ya tadi ya, sampai dengan 37. Jadi masih ada dua ayat lagi. Dan garis besarnya tadi ayat-ayat sebelumnya adalah berisi mengenai larangan-larangan ya, yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Larangan untuk membunuh yang tidak hak, mendekati zina, mendekati harta anak yatim, sampai larangan untuk sok tahu gitu, sok tahu gitu. Padahal kita nggak tahu ya. Kita harus berilmu gitu untuk bisa mengatakan sesuatu ya Bapak. Dan Mbak Ira mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Quraisy? Iya Pak, ini larangan dan perintah dalam rangkaian ayat-ayat tadi Pak. Itu kan mengapa hampir semuanya berkaitan dengan sesama manusia ya. Jadi artinya Islam betul-betul menekankan kepedulian terhadap sesama nih Pak ya. Tapi kelihatannya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya, contoh misalnya di pasar Pak. Di pasar ini kebetulan saya ada organisasi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, dan hampir setiap hari kalau kita sidak itu mereka banyak sekali melakukan pelanggaran dalam penimbangannya. Itu jadi artinya kadang-kadang sebetulnya mereka mayoritas Muslim, tapi seperti hampir mereka banyak sekali melanggar dan tidak memperdulikan apa yang sudah ada dalam larangan dalam Al-Quran gitu Pak. Ini berkaitan dengan ayat 35 tadi ya Mbak Ira ya? Itu ada satu surah dalam Al-Quran yang diberi nama Al-Mutaffifin. Di situ Allah mengancam wailul lil mutaffifin, celakalah Al-Mutaffifin itu, atau tersedia neraka untuk Al-Mutaffifin. Itu siapa Al-Mutaffifin? Alladzina daktaru 'alan nasi yastawfun. Kalau dia minta ditakarkan buat dia, dia menuntut agar penuh sesempurna mungkin. Tetapi kalau dia menakar buat orang lain, dia kurang. Itu
ancamannya besar sekali. Nah, timbangan juga begitu. Nah, dan kalau kita berbicara tentang takaran dan timbangan, sebenarnya takaran dan timbangan itu bukan hanya pada sesuatu yang bersifat material. Jangan menghormati orang kalau dia kaya. Jangan menghina orang kalau dia miskin. Ya. Jadi maknanya luas ya. Maknanya luas sekali. Jangan memiliki standar ganda. Kalau teman saya bela walaupun salah. Kalau musuh saya walaupun benar, saya maki. Itu semua termasuk dalam pengertian takaran dan timbangan, bukan hanya di pasar dan dalam hidup kita sekarang itu standar ganda itu sangat banyak. Saya kira ya betul. Oke, mungkin ada lagi Mbak Ira? Dan kaitannya Pak dengan anak yatim, ini kan banyak sekali sekarang organisasi-organisasi kemudian dia mengolah harta anak yatim gitu ya, dikembangkan. Dan apa hukumnya bila ternyata yang dikembangkan itu merugi, Pak? Dan bagus kalau yang dikembangkan itu merugi. Kalau kerugian itu bukan karena penyelewengan, maka wajar. Dia tidak bisa dituntut. Tetapi kalau dia melakukannya tanpa pengetahuan, tanpa tanggung jawab, tanpa kehati-hatian gitu ya. Tidak ada kehati-hatian, atau dia bukan ahlinya dalam bidang itu, lantas dia terjun ke situ, nah itu tentu ada dosanya. Nah kita kalau kita lantas melarang sama sekali bahwa kalau rugi kamu harus tanggung, itu tidak akan ada orang yang mau. Iya kan? Jadi itu seakan-akan ada kerjasama antara modal anak yatim dengan yang melakukan kegiatan ini. Ya toh? Jadi. Oke, baik Mbak Ira, mungkin masih ada lagi? Ya, kalau kita lihat nih Pak ya, contoh tadi kan kita tidak boleh mendekati zina gitu ya, dan rasa-rasanya sebagai orang tua gitu, banyak sekali kita melarang anak-anak kita melihat tontonan-tontonan yang ada di TV, Pak. Dan sebetulnya kalau ini dimaknai oleh para produser pun harusnya dia bisa memaknai ini, Pak ya. Tapi sayangnya di Indonesia ini sangat sedikit sekali orang yang bisa memaknai ayat ini, Pak. Karena sekarang ini hampir setiap hari kami, terutama orang tua, resah sekali ya melihat tontonan yang ada di TV kita, khususnya di Indonesia ini, yang sebetulnya banyak sekali yang mendekati zina nih, Pak. Betul. Iya, itu sebabnya di sini ada hal yang saya ingin tambahkan penjelasan. Ya, silakan, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Jika Anda mendengar sesuatu yang buruk, lantas Anda melanjutkan mendengar terus, Anda bisa berdosa. Mendengar orang ngerumpi, melakukan sesuatu yang buruk, melihat mata, diminta pertanyaan, kenapa tonton itu? Hati, apa yang terlintas di dalam hati Anda, walaupun Anda tidak ucapkan, misalnya iri hati, dengki, semua akan dimintai untuk dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira memang seorang muslim itu harus pandai-pandai menggunakan panca inderanya. Harus pandai-pandai memilih apa yang dia lihat dan apa yang dia hindari, apa yang dia dengar dan apa yang tidak. Oke, baik Bapak, kita akan lanjutkan nanti setelah ini ya Pak ya. Tapi ada 2 ayat lagi yang belum kita uraikan. Setelah pesan-pesan yang berikut, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Rezeki yang disediakan Allah untuk setiap makhluknya mencukupi masing-masing yang bersangkutan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir, tapi masih ada yang ingin diuraikan oleh Bapak Quraisy Shihab, yaitu ayat 38 dan 39 ya Pak ya, tadi belum sempat diuraikan.
Silakan Bapak. Baik. Kita lihat. Jadi sekian banyak larangan yang dikemukakan di atas, yang semuanya jika diindahkan akan mendapatkan manfaat, dan jika diabaikan akan menjerumuskan seseorang di dalam kesulitan. Itu sebabnya pesan-pesan di atas itu diakhiri dengan menyatakan bahwa semua yang disebut di atas ini adalah sesuatu yang buruk dan dinilai buruk oleh Tuhan. Baru dikatakan ya, semua yang disebut itu adalah sebahagian dari apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, dan dia juga sebahagian itu, wahyu itu adalah sebahagian dari hikmah. Intinya, kalau mau melaksanakan ini semuanya, mengindahkannya dan melaksanakan yang baik, maka jangan persekutukan Tuhan, esakan Tuhan. Kita lihat sekarang. Zalika mimma uhiya ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Ini ayat yang dinamai oleh Allah di sini hikmah, sebagian dari hikmah. Kita dalam salah satu episode pernah menjelaskan apa itu hikmah. Hikmah itu intinya amal ilmiah serta ilmu amalia itu ditutup dengan menyebut perlunya keesaan Allah. Orang yang mengesahkan Allah itu amalnya akan baik semuanya. Ini akan dilaksanakannya. Karena keesaan Allah itu diibaratkan seperti matahari. Kalau di alam raya kita ini, di bumi tempat kita berpijak ini ada matahari. Yang tanpa matahari kita akan kedinginan. Bahkan tanpa matahari kita akan mati. Bahkan semua makhluk hidup bisa mati tanpa matahari. Maka tanpa keesaan Allah, hati kita mati. Itu satu. Yang kedua, kalau di tata surya kita ini, di matahari itu ada beredar planet-planet tata surya, maka di hati kita yang bertauhid itu beredar juga planet-planet jiwa kita yang mengandung makna kesatuan. Saya tidak katakan keesaan, kesatuan. Misalnya, ada kesatuan kemanusiaan. Anda kalau percaya bahwa Allah Maha Esa, Anda harus percaya bahwa manusia semuanya sama diciptakan Allah. Ada kesatuan hidup dan mati. Hidup Anda di dunia ini menyatu dengan hidup Anda di akhirat nanti, karena apa yang Anda lakukan di sini, hasilnya Anda peroleh di sana. Satu kesatuan. Ada kesatuan sumber ajaran agama. Agama-agama yang turun ini yang dianugerahkan Allah, agama yang dibawa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu satu kesatuan. Itu semua beredar di dalamnya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya ini ditutup dengan jangan persekutukan Allah. Jadi yang paling penting itu adalah iman kepada Allah itu tadi ya. Akidah itu yang harus kita pupuk ya Bapak ya. Oke, baik, Bapak mungkin kita bisa tarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan. Baik. Ya Mbak Ira ya, kita kasih kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau melihat ini semua Pak, harusnya seluruh pemimpin masyarakat Indonesia ini bisa berbuat lebih baik lagi pastilah, Pak ya. kalau Tapi orang yang paling sulit mengaplikasikannya Pak. Iya betul. Kalau orang yang beragama itu pasti baik. Betul. Apapun agamanya, karena agama menyuruh kita berbuat baik antar sesama manusia. Setuju. Boleh jadi akidahnya berbeda, tapi itu akidah hubungan antara manusia dengan Tuhan.
Baik, kita lihat beberapa kesimpulan di sini. Ayat berapa? 29 Bapak. 29, ya. Kebajikan adalah pertengahan antara dua ekstrim. Kedermawanan adalah pertengahan antara kekikiran dan rezeki yang disediakan Allah untuk setiap makhluknya mencukupi masing-masing yang bersangkutan. Manusia hanya dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin guna memperolehnya. Tuhan sudah ada porsinya, tinggal cari. Ya. Jangan mencari rezeki dengan upaya yang bertentangan dengan tuntunan Allah. Karena apa yang diperoleh ketika itu pasti akan merugikan. Kalau bukan sekarang, di dunia, di akhirat nanti. Semua sudah dikasih rezeki. Ya. Membunuh anak termasuk di dalamnya melakukan aborsi yang terlarang, lebih-lebih karena takut terjerumus dalam kemiskinan adalah dosa besar, padahal Allah menyiapkan sarana kehidupan buat semua manusia. Tadi kita ada bicara, keluarga berencana tidak bertentangan dengan ajaran agama, karena keluarga berencana bukan pembunuhan, tapi upaya pengaturan, dan memang agama menganjurkan kita untuk mengatur kehidupan kita sebaik mungkin. Saya kira itu antara lain yang kita bisa. Baik, terima kasih Bapak Quraisy, dan insya Allah juga pemahaman kita mengenai ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi menjadi semakin dalam lagi, dan insya Allah menjadi dasar pijakan bagi kita untuk selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baik pemirsa, insya Allah kita akan berjumpa lagi esok di acara yang sama. Terima kasih juga Mbak Ira sudah hadir, Bapak Quraisy. Baiklah pemirsa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.